Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang, untuk kelanjutan dari series 3 Sekawan, setelah mereka mendapatkan tugas dari Pak Kiai Soleh, apa yang akan terjadi kepada 3 sekawan ini beserta Mang Ucup? Bisa nggak, Kang, diceritain buat teman-teman Balad Pakuan? Silahkan, Kang. Oke. Hari itu Kamis pagi kan, si Mang Ucup datang ke Pak Kiai, laporan bahwa si Mang Ucup ini belum dapat orang yang bisa bantu dia untuk memindahkan makamnya si Ijah. Sampai akhirnya Pak Kiai menyuruh 3 sekawan untuk membantu Mang Ucup untuk memindahkan makamnya si Ijah pada hari Jumat ya, setelah sholat Jumat ya. Nah, di pagi itu juga Pak Kiai Soleh menyuruh Erwin, Tata, dan Rio untuk menempati salah satu kamar di kobong tempat tinggal para santri. Sekaligus Erwin, Tata, dan Rio ditugaskan oleh Pak Kiai Soleh untuk memantau para santri dan membangunkan para santri saat waktunya untuk melaksanakan Qiyamul Lail dan kegiatan pengajian lainnya. Nah, Erwin, Tata, dan Rio pun dibantu sama si Mang Ucup mulai membereskan barang-barang mereka untuk dipindahkan ke kamar yang lokasinya memang ada di kobong santri pria ya. Karena memang pada waktu itu selain masyarakat sekitar, ada juga santri-santri dari luar kota yang memang mesantren di tempatnya Kiai Soleh. Ada sekitar 20 orang santri yang pada waktu itu mondok di pesantrennya Pak Kiai Soleh. Karena pesantrennya ini memang gak terlalu besar, ruang lingkupnya kecil lah gitu kan. Itu pun santri-santri dari luar kota masih ada ikatan kerabat jauh dengan orang-orang atau warga yang ada di sekitar pesantren itu. Nah, singkatnya malam harinya pas malam Jumat, Erwin, Tata, dan Rio sedang ngobrol nih, lagi ngobrol-ngobrol di dalam kobong, di dalam kamar mereka. Yang pertama kali ngobrol si Erwin. "Yuk, Tak, serius nih, kita mau bantuin si Mang Ucup pindahin makam. Gua umur-umuran baru pertama kali pindahin makam orang. Nah, ikut gali juga gak pernah. Ya sama aja, Win. Kita berdua juga gak pernah ngurus yang kayak gituan. Sebenarnya gua enggak sih ngurus yang kayak gituan, Win. Kita ini sarjana loh. Masa jadi tukang gali kubur? Ya gimana lagi, Tak? Itu kan tugasnya dari Pak Kiai. Ya mau gak mau kita mesti nurut," kata si Rio ini. Tapi gua penasaran nih, itu memang si Ijah itu siapa sih? Almarhum Ijah itu? Apa dia masih kerabatnya Pak Kiai? Sampai Pak Kiai langsung yang nyuruh kita sama si Mang Ucup untuk mindahin makamnya? Ya kurang tahu sih ya kalau masalah itu. Gua sama kalian berdua kan sama, baru di sini. Ya mana tahu masalah si Ijah itu kayak gimana gitu kan. Nah, lagi pada asik ngobrol, ada yang ngetok pintu tuh dari luar. "Assalamualaikum," gitu kan dari luar tuh. Lah, kayak si Mang Ucup tuh suaranya. Kayaknya sih lo bukain dah, Tak. Dibuka dah sama si Tata tuh pintu. Nah, ternyata memang si Mang Ucup. "Belum pada tidur, Jang?" "Belum, Mang. Baru juga jam segini, jam 10 malam waktu itu. Baru juga jam segini mana ngantuk, Mang. Biasanya kita tidur lewat jam 12. "Oh gitu. Ya kebetulan lah tuh, Mamang ini gak ada temen ngomong. Kebetulan lah, Mang, sini aja dah ngobrol di sini sambil ngopi," gitu kan. "Tak, lo siapin kopi dah buat kita," gitu kan. Si Tata bikin kopi tuh 4 gelas buat mereka gitu kan. Nah, setelah bikin kopi, pada ngobrol-ngobrol tuh sama si Mang Ucup. Nah, si Erwin nanya, "Mang, itu sebenarnya si Ijah itu siapa sih? Kok sampai Pak Kiai langsung yang nyuruh Mang Ucup sama kita bertiga nih yang mesti mindahin makamnya?" "Waduh, kalau masalah almarhum Ijah sih sebenarnya agak ekstrim juga," kata si Mang Ucup ini. Lah, tambah penasaran dong si Erwin sama si Tata, si Rio ini. "Lah, maksudnya ekstrim tuh ekstrim gimana, Mang?" Jadi penasaran kita nih. "Ah, besok aja dah ceritanya, malam nih." "Lah, emang apa bedanya, Mang, cerita malam sama siang? Emangnya si Ijah itu siapa? Ceritain dong, Mang lah. Malah bikin kita penasaran nih." "Yakin? Mesti Mamang cerita malam ini juga?" "Ya, Mang, ketimbang cerita apa susahnya sih?" kata si Tata ini kan. "Udah ceritain aja dah. Orang kita juga udah pada gede. Masa cerita-cerita kayak gitu kita sampai takut? Apaan sih paling? Orangnya udah meninggal ini," gitu kan. Kata Tata ini. "Yakin? Mamang mesti cerita sekarang?" Negesin lagi tuh si Mang Ucup. "Udah, Mang, ceritain aja dah. Kayak gimana sih? Yang jelas," gitu.
Nah, langsung deh si Mang Ucup cerita tuh. Jadi gini, dulu sekali, udah lama banget sih kejadiannya. Mang Ucup aja dulu itu masih bujangan loh, belum nikah. Oh jadi itu memang makam udah lama banget, Mang. Lama banget. Kalau dikira-kira sih sekitar 15 tahunan dah kejadiannya tuh dulu. Emang kejadian kayak gimana, Mang? Jadi gini, dulunya tuh mulai cerita dah tuh si Mang Ucup. Jadi kata si Mang Ucup, Ijah, almarhum Ijah ini, dia ini warga setempat. Dan kebetulan tempat tinggalnya memang tidak jauh dari pesantrennya Pak Kiai Soleh. Ijah ini seorang istri dari laki-laki yang bernama Rustam. Nah, mata pencaharian Rustam, dia itu merantau di luar kota. Sewaktu Ijah sedang mengandung, usia kandungan 1 bulan, Rustam ini berpamitan ke Ijah untuk kerja di luar kota bareng sama teman-temannya yang masih satu desa di tempat tinggal mereka. Karena memang lokasi pekerjaan yang sangat jauh, Rustam pulang ke kampung itu cuma setahun sekali. Rustam pun sebenarnya berat untuk pergi merantau keluar kota, apalagi kondisi istrinya sedang mengandung waktu itu. Agak berat juga, tapi karena didesak kebutuhan ekonomi, akhirnya mau gak mau Rustam pun memaksakan diri untuk berangkat keluar kota, mencari nafkah untuk bekal Ijah lahiran nanti. Ijah di rumah hidup sendiri, karena Ijah dan si Rustam itu sama-sama pendatang di kampung tempat tinggalnya Pak Kiai Soleh. Jadi bukan penduduk asli nih, Ijah sama Rustam ini. Dan zaman dulu pun masalah identitas tidak terlalu dipermasalahkan seperti zaman sekarang waktu itu gitu kan. Jadi Ijah dan Rustam ini nggak ada satu orang pun warga yang tahu berasal dari mana. Dan untuk membuat KTP dan sebagainya pun itu dibantu sama Pak Kiai Soleh, Rustam dan Ijah ini. Rustam dan Ijah tinggal di desa itu kurang lebih 3 tahunan pada waktu itu. Dan keseharian Ijah, dia ini sering bantu-bantu di pesantrennya Pak Kiai Soleh. Makanya Pak Kiai Soleh pun sudah menganggap Ijah ini udah seperti keluarga sendiri. Nah, waktu Ijah lagi mengandung 1 bulan, Rustam kan pergi keluar kota mencari nafkah untuk Ijah. Dan kondisi Ijah waktu itu memang sedang mengandung. Pada usia kandungan 4 bulan, Ijah ini mengalami komplikasi. Sampai akhirnya Ijah ini keguguran. Dan karena kondisi fisik Ijahnya yang tidak kuat, dan apalagi waktu itu masih jarang yang namanya dokter dan bidan, cuma ditangani oleh dukun kampung, dukun beranak maksudnya. Akhirnya nyawa Ijah pun tidak tertolong. Ijah meninggal dalam kondisi janin masih ada di dalam perut. Waktu itu usia kandungan 4 bulan. Sewaktu proses sakaratul mautnya Ijah, kebetulan Mang Ucup pun ada di situ menyaksikan sendiri. Karena waktu itu yang disuruh menjemput si dukun beranak, namanya Cek Enok, itu si Mang Ucup, disuruh langsung sama Pak Kiai Soleh. Mang Ucup dan Cek Enok inilah yang pada hari itu, malam itu, tepat jam 12 malam, menyaksikan sendiri proses sakaratul mautnya Ijah. Di detik-detik kematiannya, Ijah terus-terusan memanggil nama suaminya. Tapi apa mau dikata, alat komunikasi sangat-sangat jarang waktu itu. Untuk memberi kabar pun itu pakai surat. Tahu sendiri zaman dulu. Pakai surat, ngirim sekarang, datang balasannya berapa minggu ke depan gitu kan. Apalagi memang lokasi perkampungan Pak Kiai Soleh ini sangat jauh dari perkotaan. Mang Ucup benar-benar sedih lah menyaksikan kondisi Ijah yang seperti itu. Dia terus-terusan memanggil nama suaminya sambil menahan rasa sakit. Sampai detik-detik terakhirnya Ijah tetap tidak lepas dari menyebutkan nama suaminya si Rustam. Sampai tepat jam 12 malam Ijah menghembuskan napas terakhirnya. Gempar dah tuh orang-orang pesantren.
Malam Jumat, Kliwon juga. Masyarakat pun gempar juga. Karena yang namanya kepercayaan waktu itu, bahkan sampai sekarang pun, orang yang meninggal malam Jumat Kliwon itu mesti ditunggui selama 40 hari kuburannya. Mungkin di daerah tempat tinggal teman-teman Balad Pakuan masih ada yang melakukan adat seperti itu. Karena katanya setiap bagian dari tubuh jenazah, dari mulai kain kafannya, kuku dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk syarat-syarat ilmu hitam. Termasuk tanah kuburannya, kerikilnya, itu bisa digunakan sebagai media untuk ilmu hitam. Dan itu yang dipercayai oleh masyarakat. Makanya pada gempar tuh pas dengar Ijah meninggal tepat malam Jumat Kliwon. Ditambah lagi kondisi Ijah yang sedang mengandung. Makin parah dah tuh. Tahu sendiri kan kepercayaan orang-orang awam. Perempuan yang meninggal saat mengandung atau saat melahirkan nanti bakal jadi kuntilanak. Apalagi ini malam Jumat Kliwon juga meninggalnya. Akhirnya Pak Kiai Soleh menyuruh salah santri-santrinya termasuk Mang Ucup untuk mengurus jenazahnya Ijah. Ada perdebatan di sini antara dukun beranak dengan Pak Kiai Soleh. Dukun beranak yang masih memakai kepercayaan zaman dulu itu mengusulkan supaya jenazah Ijah diperlakukan dengan cara khusus. Perlakuan khusus di sini yaitu salah satunya setiap ujung jari-jari kakinya almarhum itu mesti ditusuk sama jarum. Jadi setiap jari satu jarum ditancapkan di ujung jari-jarinya. Total berarti ada 10 jarum. Dan mesti disimpan cermin, gunting, dan juga sisir rambut di liang lahatnya almarhum yang meninggal pada saat mengandung atau setelah melahirkan. Pak Kiai Soleh jelas-jelas menentang cara-cara seperti itu karena memang itu bertentangan dengan syariat Islam. Di dalam Islam tidak ada perlakuan jenazah yang seperti itu. Itu malah penistaan terhadap jenazah. Emangnya tuh jenazah dikasih cermin sama gunting, sama sisir, mau suruh dandan di liang lahat? Kan gak mungkin. Tapi itulah kepercayaan masyarakat. Gak tahu dari mana sumbernya. Makanya terjadi perdebatan tuh antara si dukun beranak, Cenok, sama Pak Kiai Soleh. Tapi karena memang kebanyakan hampir 70% pendukungnya Kiai Soleh, kalah dah tuh si Cenok. Sampai-sampai si Cenok ini ngedumel karena tidak terima pendapatnya gak dipakai sama Pak Kiai Soleh. Ya awas aja, hati-hati. Kalau sampai nanti Ijah keliaran, Ijah gentayangan, Ece mah gak tanggung jawab. Saya yang tanggung jawab, Ce. Kalau sampai nanti ini si Ijah gentayangan, saya yang tanggung jawab. Orang meninggal, apalagi dalam kondisi seperti ini, insya Allah syahid dia. Gak mungkin gentayangan, kata Pak Kiai Soleh. Ya akhirnya diuruslah tuh, layaknya mengurus jenazah seperti biasa. Nah, di sini dah ada masalah. Keranda yang biasa dipakai di lingkungan itu kebetulan rusak dan belum diperbaiki. Si Ucup yang laporan ke Pak Kiai Soleh. Pak Kiai, gawat nih. Gawat apa, Cup? Itu Pak Kiai, kerandanya itu kan rusak. Ucup lupa bilang tadi. Waduh, nah terus gimana nih gotong mayatnya si Ijah? Ya gimana ya Pak Kiai? Ucup juga bingung nih mau pakai apa. Masa kita teng-teng gitu aja? Ya janganlah Cup, kamu ini sembarangan aja. Kita mesti tetaplah menghargai, menghormati almarhum. Lah terus gimana Pak Kiai? Ya gimana, coba dah kamu cari keranda darurat kek apa kek. Yang penting malam ini juga Ijah mesti dikebumikan, jangan sampai nunggu besok, kata Pak Kiai Soleh. Aduh, gimana tuh Pak Kiai? Ya terserah kamu aja ya Cuk. Tuh sama si Burhan tuh, nyari kek apa kek yang bisa dipakai buat nanti ngusung jenazahnya si Ijah. Lah terus Kang Burhannya di mana? Ada di masjid tuh, kamu samperin aja gitu,
kata si Pak Kiai Soleh ini. Nah, si Burhan ini anak Pak Kiai Soleh yang paling gede. Dan memang pada waktu itu Kang Burhan ini masih tinggal di pondok. Masih tinggal sama Pak Kiai Soleh. Nah, sewaktu 3 sekawan datang ke pesantren memang Kang Burhan ini udah nggak di sana. Dia merantau keluar kota, ikut sama istrinya gitu. Nah, akhirnya si Ucup setelah mendengar perintah dari Pak Kiai Soleh, langsung ke masjid dia, nyamperin Kang Burhan untuk sama-sama membantu mencari bahan, alat atau apapun lah yang bisa digunakan untuk mengusung jenazahnya Ijah. Sampai di masjid, memang ada Kang Burhan, dia lagi duduk di sana. Kang, disuruh sama Pak Kiai. Disuruh apa, Cup? Disuruh nyari ini buat ngusung jenazahnya Ijah. Lah, memang kerandanya kenapa? Nah itulah Kang Burhan, kerandanya rusak. Waduh, pakai apaan atuh? Ya iya nih, makanya Ucup nyariin Kang Burhan tuh minta bantuan. Pakai apa kita ngusung jenazahnya Ijah? Masa kita teng-teng gitu aja kayak neng-teng ayam? Ya enggak juga tuh, Cup. Oh, gimana Cup ya? Oh iya Cup, itu kan di belakang nih gudang, itu kan ada pintu yang buat pintu kobong. Pakai pintu aja gimana? Ya boleh tuh Kang. Yang penting malam ini juga kita bisa bawa tuh jenazahnya Ijah. Ya udahlah kita pakai pintu aja. Ya tuh Kang, ayo gitu. Akhirnya tuh si Mang Ucup sama si Kang Burhan langsung ke gudang ngambil tuh pintu. Pintu yang tadinya mau dibuat untuk pintu kobong yang rusak gitu kan. Akhirnya karena memang darurat, gak mungkin kan malam itu juga benerin keranda karena memang kerandanya patah. Akhirnya dipakailah tuh pintu buat kobong, dipakai untuk mengusung jenazahnya Ijah. Akhirnya Kang Burhan dan si Ucup langsung gotong tuh pintu, dibawa ke tempat jenazahnya Ijah, di rumahnya Ijah. Pak Kiai Soleh sudah ada di sana menunggu. Loh, Cup, bawa apa kamu itu? Ini pintu Pak Kiai. Lah, buat apa pintu? Ya kan tadi Pak Kiai udah nyuruh Ucup nyari alat yang buat nanti gotong tuh jenazahnya Ijah. Ya pakai ini aja Pak Kiai. Aduh, nggak ada yang lain apa Cup? Nggak ada Pak Kiai. Mau pakai apa tuh? Ya udahlah, nggak apa-apa sok. Digotong aja pakai ini nih. Nanti 4 orang bantu ya. Kayak kita biasa pakai keranda aja dah. Digotong 4 orang ya. Siap Pak Kiai. Akhirnya waktu itu yang gotong Burhan, Ucup, si Ucok, sama salah satu lagi warga di sana. 3 orang tuh yang akhirnya menggotong jenazah Ijah pakai pintu. Sebenarnya agak tidak lazim kan, gotong jenazah, ngusung jenazah pakai pintu. Tapi ya karena memang darurat, kerandanya rusak, mau gimana lagi. Akhirnya langsung dah tuh, malam itu juga, tepat jam 1 malam, jenazahnya Ijah diusung pakai pintu, diantarkan langsung ke tempat penguburan terakhirnya. Akhirnya malam itu juga, tepat jam 3 malam, Ucup, Burhan, Ucok, dan salah satu warga mengusung jenazahnya Ijah, diiringi sama warga yang di sana dan para santri, sambil terus mengumandangkan kalimat tauhid, mengantarkan jenazahnya Ijah ke tempat peristirahatannya. Malam hari, apalagi suasana kampung yang waktu itu benar-benar serem dah, karena habis hujan. Jadi suasana penguburan jenazahnya Ijah itu benar-benar horor. Warga pun sebagian sebenarnya agak menyesalkan keputusan Pak Kiai Soleh. Kenapa nggak nunggu pagi aja? Tapi karena nggak ada warga yang berani untuk mengungkapkan pendapat, akhirnya ya mau nggak mau, akhirnya warga pun ikut aja tuh, dipimpin sama Pak Kiai Soleh. Malam-malam habis hujan, nganterin jenazahnya Ijah untuk dikebumikan malam itu juga. Setelah selesai proses penguburan jenazahnya Ijah, Burhan sama Ucup itu yang terakhir pulang dari kompleks pemakaman. Nah, si Burhan nih yang ngomong ke si Ucup, Kang Burhan ini. Kang Burhan ini walaupun anaknya kiai, anaknya Pak Kiai Soleh, tapi orangnya ini suka bercanda juga. Cup, kamu tahu nggak Cup? Apa Kang? Kan katanya Cup, kalau orang yang meninggal nih lagi ngandung atau habis lahiran, biasanya kan Cup jadi kuntilanak Cup. Alah Kang, atuh jangan ngomong kayak gitu. Ini malam Kang, di kuburan lagi. Kok Akang malah ngomongnya kayak gitu? Ya kan katanya gitu Cup. Gimana kalau
nanti nih kita pulang dari sini, kita tidurin nih pintu. Ya elah Kang, gak ada kerjaan amat sih tidur di pintu. Ya kan kita mau buktiin nih Cup, benar apa kagak tuh kata orang. Biasanya kan yang mati lagi ngandung tuh jadi kuntilanak Cup. Makanya nanti kita tidurin aja nih pintu. Beneran gak tuh nanti si Ija datang? Astagfirullahaladzim Kang, ini tadi makam atuh Kang. Ini kita ngomong samping si Ija pasti denger. Lah kamu ini masa si Ija bisa denger? Dia kan udah meninggal. Aduh, Kang Burhan ini mah ada-ada aja sih. Udahlah pokoknya kamu nurut aja Cup. Pulang dari sini, kita langsung aja nih tidurin pintu sambil nunggu subuh. Ya udah tuh Kang, terserah Kang aja dah. Tapi kalau ada apa-apa, Akang tanggung jawab ya. Gampang, tenang aja Cup. Masalah yang kayak gituan mah nih Kang Burhan gitu. Wih, sombong juga tuh si Burhan. Maklum lah masih muda gitu kan. Akhirnya si Burhan sama si Ucup berdua tuh neng-teng tuh pintu bekas ngusung jenazahnya si Ija. Langsung disimpan di belakang kobong. Nggak disimpan ke gudang tuh pintu, disimpan di belakang kobong. Maksudnya apa? Mau langsung ditidurin tuh. Jadi habis nguburin jenazahnya si Ija, tuh pintu ditidurin sama si Burhan sama si Ucup. Untuk membuktikan benar dan tidaknya bahwa orang yang meninggal sedang mengandung, apalagi malam Jumat, jadi kuntilanak. Nah singkat cerita, sampailah di belakang kobong tuh, itu pintu langsung disimpan dan langsung ditidurin tuh sama si Burhan sama si Ucup. Memang kebetulan si Burhan ini memang ngantuk banget, belum tidur semalaman itu kan. Ucup juga sama. Apalagi Ucup kan capek juga, udah gali kubur. Langsung ikut ngusung jenazah. Karena lelah, capek, akhirnya Ucup pun ikut tertidur sama si Kang Burhan. Tepat di atas pintu yang tadi digunakan mengusung jenazahnya Ija. Dalam tidurnya, Kang Burhan ini bermimpi. Kang Burhan bermimpi melihat sosok perempuan. Tapi wajahnya persis banget Ija. Dan yang lebih anehnya lagi, sosok perempuan yang wajahnya seperti Ija itu menggendong sesuatu. Yang ditaksir sama Burhan bahwa yang digendong oleh Ija itu adalah anaknya. Padahal kan anaknya belum lahir. Lawang Ijahnya meninggal waktu usia kandungan 4 bulan. Tapi di mimpinya Burhan, dengan jelas sekali di mimpinya dia melihat sosok perempuan dengan muka seperti Ija lagi menggendong sosok seperti bayi. Burhan di dalam mimpi cuma bisa berdiri terbengong menyaksikan pemandangan seperti itu. Di dalam pikirannya dia berpikir, loh itu kayak si Ija, tapi kok gendong bayi? Kan bayinya belum lahir di mimpinya itu. Nah si Ucup tuh, dia tidur tapi dia langsung terjaga. Bangun, karena apa? Dia merasa bahwa pintu yang mereka tiduri itu seperti digoyang-goyang. Makanya si Ucup sampai bangun. Lah, kok kayak yang digoyang-goyang nih gitu kan. Kira si Ucup ini. Nengok ke kanan, Burhan ngorok tidurnya. Nyenyak banget. Kang Burhan mah kok gak bangun-bangun sih, tidur kayak orang mati aja. Apa gak kerasa ini tadi kayak digoyang-goyang gitu kan. Kira si Ucup ini. Dia mau pergi, takut dimarahin Kang Burhan. Tinggalin dia sendiri gitu kan. Ayo Ucup cuma bisa duduk aja tuh sambil ngerasain tuh pintu gitu kan. Karena tadi dirasakan sama Ucup waktu tidur, itu pintu seperti yang digoyang-goyang. Si Ucup duduk di samping Burhan yang sedang tertidur di atas pintu itu. Lalu tiba-tiba lagi asik melamun sambil terus merasakan tuh pintu goyang lagi apa enggak gitu kan. Ucup mencium bau anyir. Bau anyir yang benar-benar menyengat ke hidungnya Ucup. Dah, kok bau anyir nih? Bau apaan? Ngendus-ngendus baju tadi si Ucup. Tapi kok gak bau? Akhirnya si Ucup ngendus bajunya si Burhan. Gak bau juga. Nah ini bau anyir dari mana gitu kan? Pikiran si Ucup ini. Dia lirik kanan kiri. Gak ada orang. Sepi. Benar-benar sepi. Hening. Gak ada suara apa-apa. Tapi bau anyir itu benar-benar terasa menyengat di hidungnya Ucup. Di tengah kebingungannya itu, samar-samar Ucup mendengar suara perempuan memanggil-manggil nama Rustam.
jelas sekali telinganya Ucup. Rustam, Rustam. Itu terus-terusan. Terdengar jelas sama si Ucup. Dia lirik kanan kiri gak ada orang. Dan bau semakin menyengat. Dalam kondisi yang benar-benar sepi, hening seperti itu, Ucup pikirnya udah kemana-mana. Ucup terus-terusan dengerin tuh suara persis banget sama suaranya Ijah. Persis banget dengan suaranya Ijah. Pikiran negatif udah jelas tuh si Ucup. Aduh, jangan-jangan si Ijah. Ini beneran suara si Ijah. Jangan-jangan Ijah gentayangan. Udah gak jelas pikiran si Ucup tuh. Udah gak karuan pikirannya tuh. Apalagi tuh bau. Itu bau anyir, bener-bener menyengat. Malah terasa semakin mendekat tuh bau, semakin kuat. Ucup berpikir ini si Ijah pasti dekat. Soalnya suara-suara yang manggil-manggil nama Rustam itu semakin terdengar jelas. Akhirnya Ucup menundukkan kepala sambil pejamin tuh mata, gak berani buka. Terpaan angin dari depannya Ucup itu terasa banget. Terasa banget. Menusuk sampai ke tulang sumsumnya Ucup. Ditambah lagi bau anyir yang terus-terusan menyengat. Semakin mendekat. Dan terdengar seperti suara kain tertebak angin. Wah, Ucup pokoknya udah gak jelas banget dah pikiran tuh. Dalam kondisi yang mencekam seperti itu. Akhirnya Ucup mencoba memberanikan diri, membuka matanya. Dia angkat kepalanya perlahan. Dan begitu matanya terbuka, jelas sekali Ucup melihat sosok perempuan tepat berdiri di depannya Ucup dan Kang Burhan. Dan sosok perempuan itu seperti menggendong sesuatu. Ucup melihat jelas. Dia mengangkat kepalanya perlahan. Walaupun sebenarnya dia takut. Dia benar-benar takut. Mau lari gak ada tenaga. Ucup benar-benar duduk terpaku. Begitu mengangkat kepala perlahan, mata terbuka perlahan, melihat dengan jelas sosok itu dengan kain yang panjang sampai ke tanah, berdiri tepat di depannya Ucup. Ucup jelas melihat, dilihat dari bawah ke atas. Dan benar-benar sosok perempuan menggendong bayi, memakai gaun putih, dan wajahnya tertutup oleh uraian rambutnya. Ucup benar-benar kaget, cuma bisa melotot lihat tuh sosok. Dan jelas sekali yang manggil-manggil nama Rustam adalah sosok perempuan itu. Dipikirnya gak salah lagi. Ini si Ijah, ini si Ijah. Dia mau berucap, mau berkata, tapi gak bisa keluar. Mulut seperti terkunci. Benar-benar terpana, terpaku melihat sosok itu. Tangan pun gak bisa gerak. Akhirnya Ucup di dalam hati sebisa-bisa membaca-baca doa, surat-surat pendek, dengan tujuan untuk mengusir rasa takut dan mengusir sosok yang berdiri tepat di depan Ucup. Sosok perempuan itu seperti sengaja menakut-nakuti Ucup. Terus berdiri di depan Ucup sambil menggendong bayi, Akhirnya setelah beberapa menit, Ucup terus-terusan membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan sosok perempuan itu menghilang. Setelah sosok perempuan itu menghilang, Ucup sekuat tenaga langsung bangun dari duduknya, lari sekencang-kencangnya. Dan tanpa sengaja, sewaktu Ucup mau berlari, kakinya tepat menendang kepalanya Burhan. Sampai akhirnya Burhan terbangun, kaget. Si Ucup lari, emang ada apa gitu kan? Pikiran si Burhan ini. Akhirnya dia bangun kan. Karena kepala ketendang, mana mungkin kebangun kan. Burhan akhirnya bangun. Ini si Ucup nendang kepala orang, gak sopan banget, malah lari lagi. Bercandanya keterlaluan gitu kan. Pikiran si Burhan ini. Dia bersih-bersihin baju tuh, karena banyak tanah yang nempel di baju. Karena dia sampai tergelutuk kan dari pintu itu. Begitu dia melirik ke arah kiri, betapa kagetnya Burhan. Ada sosok perempuan yang tadi ada di dalam mimpinya lagi berdiri di sampingnya Burhan. Burhan sampai terjengkang, kaget melihat sosok perempuan itu. Akhirnya tanpa berpikir panjang, Burhan pun ikut lari. Sambil teriak-teriak.
Akhirnya kan para santri pada bangun tuh. Pada bangun. Mendengar teriakannya Burhan. Sampai Pak Kiai Soleh pun keluar dari dalam rumah. Mendengar teriakan anaknya. Akhirnya dipanggil tuh si Burhan. Han, ada apa sih jam segini teriak-teriak? Waduh, bah. Gawat, bah. Gawat apa? Ngomong-ngomong sini ada apa sih? Malam-malam teriak-teriak, kata Pak Kiai Soleh ini. Bah, tadi Burhan lihat Kunti, bah. Kunti. Kunti apa? Kuntilanak, bah. Kuntilanak. Lah umur-umuran abah di sini gak pernah abah lihat yang namanya kuntilanak. Serius, bah. Burhan tadi lihat kuntilanak. Astagfirullahaladzim, Burhan. Emang kamu habis dari mana? Aduh, si Ucup mana, bah? Si Ucup mana? Ya nggak tahu kok nanyain ke abah gitu kan, kata Pak Kiai Soleh ini. Emang kamu sama si Ucup tadi? Iya, bah, tadi itu sama si Ucup. Cuma si Ucup lari duluan. Ya nggak tahu kemana si Ucup, abah mah nggak tahu. Abah juga kebangun gara-gara dengar suara teriakan kamu. Udah, sekarang udah mau subuh nih. Kamu ke masjid aja tuh. Adzan, kata Pak Kiai Soleh. Kayaknya Burhan ke masjid tuh. Anak-anak santri udah pada di masjid nungguin. Kayak Burhan ke masjid, adzan. Nah setelah itu datang Pak Kiai Soleh. Sholat berjamaah dah tuh. Termasuk si Ucup juga. Dia datang di saf belakang ikut sholat. Nah setelah selesai sholat berjamaah, anak-anak santri pada ngaji. Pak Kiai Soleh manggil si Ucup sama si Burhan. Ucup, Burhan, sini. Ya Pak Kiai gitu kan. Kata si Ucup langsung nyamperin tuh. Gimana Pak Kiai? Ceritain dah. Tadi ada apaan sih? Kata si Burhan, kamu sampai lari-lari. Si Burhan lari sambil teriak-teriak. Emang ada apa? Ini nih gara-gara Kang Burhan Pak Kiai. Lah gara-gara Burhan kenapa? Jadi gini bah gitu kan, kata si Burhan ini. Burhan kan pernah dengar tuh dari orang, kalau orang yang meninggal lagi ngandung katanya jadi kuntilanak bah. Makanya Burhan ngajak si Ucup tuh buat tidur di pintu tadi. Pintu apa? Itu bah, pintu yang dipakai ngusung jenazahnya si Ijah. Astagfirullahaladzim. Kurang kerjaan banget sih kamu, Han. Kayak nggak abah ajarin aja. Ya habis bah. Ya pengen tahu juga kan bener apa enggak. Nah terus, nah itu dah bah. Waktu Burhan tidur, Burhan tuh mimpi ketemu sama sosok perempuan. Gendong bayi. Dan wajahnya tuh mirip si Ijah. Nah terus Burhan tuh sampai kebangun waktu tidur. Gara-gara di kepala. Ketendang nih sama nih orang nih, sama si Ucup. Dan pas Burhan bangun lihat ke kiri tuh bah, itu ada sosok perempuan persis banget seperti yang ada di mimpinya Burhan. Iya bener Pak Kiai. Saya juga memang ketemu Pak Kiai. Itu benar-benar Ijah Pak Kiai. Yakinlah saya, itu benar-benar si Ijah. Astagfirullahaladzim. Mana mungkin? Ijah itu kan sudah meninggal. Gak mungkin dia gentayangan. Lah terus yang tadi itu siapa Pak Kiai? Ya wallahualam bisawab, itu mungkin korin, jin, atau setan mungkin yang sengaja mau ganggu kalian. Tapi masa iya sih Pak Kiai? Udah, jangan banyak dipikirin dah. Nanti malah jadi masalah. Kalau sampai anak-anak santri pada tahu, bisa bahaya dong. Malah pada malas nanti mereka bangun malam. Ya juga ya bah. Ya udah cukup kalian berdua aja yang tahu dah. Gak usah ngomong ke yang lain. Biar nanti abah yang urus, kata Pak Kiai Soleh. Nah akhirnya setelah itu kehidupan di pesantren berjalan seperti biasa. Cuman pasca si Ucup dan si Burhan bertemu dengan sosok kuntilanak yang wajahnya katanya mirip seperti Ijah. Gak berhenti sampai di situ saja. Setiap malam hampir beberapa warga bertemu dengan sosok hantu, sosok kuntilanak yang disinyalir bahwa itu adalah kuntilanaknya Ijah. Penampakan dari Ijah yang penasaran karena sewaktu meninggal suaminya Rustam tidak ada berdiri di sampingnya, tidak menemani di sampingnya. Nah satu waktu malam Selasa, kebetulan malam Selasa itu si Ucup kebagian jatah ronda. Dia ngeronda berdua tuh sama si Ucup. Nah posisi pos ronda itu tepat di pinggir jalan di samping kolam ikan. Dan di kolam ikan itu ada helikopter. Tempat buang, tahulah helikopter kan tempat buang air besar. Kalau di kampungan ada helikopter tuh di atas kolam. Nah, termasuk di kolam itu. Dan kolamnya tepat di seberang pesantrennya Pak Kiai Soleh. Pak Kiai Soleh ini pesantrennya di pinggir jalan. Jalan desa.
Pos Kambling pun tepat di seberang, di samping kolam ikan itu. Dan dari kolam ikan itu ada sekitar 10 kolam ikan. 10 kolam ikan berjajar, lalu ada sungai. Nah, di samping sungai itulah, di seberang sungai itulah tepat pemakaman umum. Tepat dimakamkannya jenazah Ijah. Tepat di samping selokan. Nah, tapi posisinya agak tinggi. Nah, waktu itu Ucup sama si Ucok lagi ngeronda. Nah, sambil ngeronda, Ucup kan cerita ke si Ucok. Cok, yakinlah, yang selama ini datang, yang diceritain sama warga, itu memang beneran kayaknya si Ijah, Cok. Lah, Cok, masa iya si Ijah? Ya kan kamu tahu sendiri, Cok. Orang yang meninggal lagi ngandung, itu kan jadi kuntilanak, Cok. Ya elah, Cup. Kamu ini kayak yang gak diem di pesantren aja, percaya yang gituan. Ya mau gak percaya gimana, Cok? Lawang saya sendiri ketemu tuh sama si Ijah. Lah, yang bener, Cup. Beneran. Nih, waktu itu tuh, kita habis nganterin jenazah si Ijah. Ini saya sama Kang Burhan kan tidur di pintu bekas ngusung jenazahnya. Ketemu beneran, Cok. Ketemu beneran tuh sama si Ijah. Emang kayak gimana tuh si Ijah jadi kuntilanak? Pokoknya bajunya putih, Cok. Rambutnya acak-acakan. Tapi yang anehnya tuh, Cok, masa gendong bayi? Nah itu, si Ijah kan jenazah bayinya kan masih di dalam tubuh, di perutnya. Masa iya dia dapat kain kapan ekstra dari mana, Cok? Emang ada yang jualan di kuburan? Ya juga ya, Cok. Masa iya ya? Tapi kok suaranya mirip banget sama si Ijah? Nah kalau itu sih gua juga nggak tahu sih, Cuk. Kata si Ucok ini. Udahlah, Cup, jangan ngomongin si Ijah. Kita ngeronda cuman berdua nih. Kalau si Ijah datang beneran gimana? Repot kita. Makamnya deket gitu kan. Kata si Ucok ini. Ya juga sih, Cok. Tapi ya gimana lagi lah. Itu kan lagi trending topik di sini. Lagi viral, Cok, viral gitu kan. Zaman dulu nggak ada kata viral sih gitu. Nah, lagi pada asik ngomong. Duh, mules, Cok, temenin yuk. Males ah. Ngapain nemenin orang berak, lo sendiri aja sana gitu kan. Kata si Ucok ini. Aduh, takut, Cok. Takut apaan, Cup? Takut apaan? Itu helikopter deket, tinggal berak aja di situ gitu kan. Ya tapi kan gua takut, Cok. Lah, udah sana-sana ah. Ntar malah berak di sini bahaya dong gitu. Akhirnya si Ucup beraniin diri tuh. Naik helikopter dia di atas kolam. Nah, si Ucok nungguin di pos ronda gitu kan. Kebetulan memang udah malam banget, nggak ada warga yang berlalu lalang lah. Karena kondisi kampung kalau udah jam 10 malam tuh benar-benar sepi. Di pesantren pun aktivitas sudah berhenti. Ucup sendiri sambil dengerin radio, nungguin si Ucup yang lagi buang air besar di helikopter. Lagi asik santai dia nunggu si Ucup sambil dengerin radio. Si Ucok ini duduk melamun sambil menghisap sebatang rokok. Nah, lagi asik santai melamun, si Ucok mengendus bau bunga kenanga. Benar-benar bau bunga kenanga. Oh, kok kayak bau bunga kenanga ya? Perasaan gak ada yang nanam pohon kenanga di sini. Pikir si Ucok ini. Sambil dia terus asik ngerokok. Sambil terus dah tuh nyium-nyiumin tuh bau. Semakin lama semakin kental tuh bau kembang kenanga. Bulu kuduk mulai berdiri tuh si Ucok. Apalagi si Ucok lama banget beraknya. Alah, ini si Ucok belum datang-datang lagi. Lama amat sih. Cok gitu kan, kata si Ucok ini. Woi, udah belum? Belum, Cok, tunggu aja gitu kan. Teriak-teriak tuh orang gitu kan. Aduh, si Ucok kan, kata si Ucok ini. Akhirnya duduk lagi dah tuh si Ucok. Nyalain rokok lagi. Tapi itu bau kembang bener-bener nyengat banget tuh. Semakin lama, bukan cuma bulu tengkuk yang berdiri, bulu kaki, bulu betis sampai berdiri. Si Ucok ini udah benar-benar ketakutan si Ucok. Bulu kaki sampai berdiri. Setahu si Ucok, kalau bulu kaki sudah berdiri, berarti itu sosok hantu, setan, jin, tepat berada di samping dia. Ucok otomatis tegang lah dia. Dia pegang rokok aja sampai gemeteran. Bulu kuduk berdiri semua, bulu kaki berdiri. Benar-benar tegang si Ucok ini. Dia udah gak berani ngomong apa-apa.
Apalagi bau kembang kenanga itu semakin tercium, benar-benar menyengat. Dan gak salah lagi, arah bau kembang kenanga itu tepat dari sampingnya Ucok. Ucok duduk sambil ketakutan, tangan gemeteran. Matanya gak berani melirik ke samping kirinya. Benar-benar ketakutan. Apalagi tepat dari arah belakangnya Ucok ngerasain ada hembusan napas ke tengkuknya. Semakin tambah takut Ucok, semakin tambah takut. Akhirnya Ucok berdiri perlahan-lahan. Berdiri perlahan-lahan. Dengan maksud apa? Untuk keluar dari pos kamling, dari pos ronda. Begitu dia berdiri berjalan perlahan, berusaha untuk tidak menimbulkan suara, Ucok mereret ke belakang. Mereret perlahan-lahan ke belakang. Kaget Ucok. Karena apa? Ada sosok perempuan pakai baju putih, rambut terurai panjang, awut-awutan, gendong anak kecil, gendong bungkusan seperti bayi. Lagi duduk tepat di belakang Ucok duduk tadi. Ucok benar-benar kaget sampai dia gak sanggup untuk berkata-kata. Otomatis melihat penampakan itu, Ucok langsung lari terbirit-birit. Udah gak berani lagi noleh ke belakang. Tersisalah si Ucup di helikopter. Ucup lagi asik santai sambil ngerokok. Bayanginlah teman-teman kan, yang namanya kita lagi buang air sambil ngerokok, enaknya gimana kan? Ada kenikmatan tersembunyi di sana. Ucup lagi asik ngerokok di helikopter. Dia sambil melamun gitu kan. Ingat-ingat kejadian kemarin-kemarin. Ketemu sama penampakan sosoknya si Ija. Dia ngerokok, asik ngerokok. Nah tiba-tiba dia ngus-ingus tuh, ngendus-ngendus. Kok bau kenanga ya? Cok, cok gitu kan. Tapi si Ucup gak jawab-jawab tuh. Nah tuh anak kemana? Kira si Ucup ini. Dia asik aja ngerokok tuh. Dia benar-benar mules. Benar-benar mules si Ucup itu. Dan lebih parahnya lagi apa? Susah keluar. Makanya dia lama banget tuh. Lama banget dia jongkok di helikopter. Dia ngendus-ngendus. Kok bau kenanga ya? Bau kenanga, beneran nih bau kenanga. Begitu dia melihat, dia agak berdiri bentar kan, karena si Ucok dipanggil-panggil gak nyaut-nyaut. Dia agak berdiri bentar, lihat, astagfirullahaladzim. Dia jongkok lagi. Itu kan helikopter cuma di dinding helikopter, itu cuma pakai seng, 2 lapis seng. Makanya kalau jongkok nggak kelihatan. Ucok langsung jongkok, maksudnya kesembunyi, biar nggak kelihatan sama tuh sosok perempuan yang lagi duduk di pos kamling, di pos ronda. Sambil gemeteran si Ucup, astagfirullahaladzim, si Ijah lagi gitu kan. Kepikiran si Ucup ini, si Ijah lagi. Aduh. Apalagi dia kondisi lagi sakit perut, benar-benar mules. Keringat dingin keluar tuh si Ucup. Takut. Perut sakit, kumplit dah pokoknya. Dan bau bunga kenanga itu semakin menyengat tercium sama si Ucup. Semakin menyengat tercium sama si Ucup. Sambil ketakutan. Badannya benar-benar gemeteran. Sampai tuh helikopter ikut bergetar. Saking kencangnya getaran si Ucup. Bau bunga kenanga semakin menyengat. Semakin kuatlah getaran tubuhnya Ucup. Ketakutan. Benar-benar takut. Mimpi apa semalam ketemu lagi yang ginian? Aduh gitu kan. Kira si Ucup ini. Ayo semakin lama semakin mendekat tuh bau. Semakin kuat tuh bau. Yakinlah tuh Ucup bahwa si sosok si Ijah, sosok perempuan, sosok kuntilanak yang mirip Ijah itu mendekat ke arahnya Ucup. Dan ternyata benar aja. Begitu Ucup menengadah ke atas, jelas sekali sosok perempuan yang disinyalir sebagai Ijah dengan rambut awut-awutan sambil gendong sesuatu seperti bayi. Itu lagi berdiri tepat di sampingnya si Ucup. Di luar helikopter. Yakinlah tuh setan. Karena apa? Di atas kolam ngambang. Ucup yang tadinya susah keluar tuh perutnya, akhirnya push gitu kan.
Mungkin karena takut, tekanan yang kuat, akhirnya yang tadinya perutnya mampet keluar. Dan si Ucup karena udah nekat, saking takutnya dia nekat. Allahu Akbar, ini mungkin agak, tapi ini asli loh, ini asli. Karena sudah takut, saking takutnya timbullah keberanian dari si Ucup. Dia pegang tuh kotorannya, pakai telapak tangan, dilempar ke sosok kuntilanak itu. Langsung lari si Ucup. Bayangin aja, kuntilanak ditimpuk pakai kotoran. Allahu Akbar. Tapi itu kejadian nyatanya seperti itu. Ucup lari tunggang langgang, celana belum disletingin. Dia sampai terjatuh ke sandung celana sendiri. Akhirnya dia lari telanjang, gak pakai celana. Lari telanjang minta tolong, tidak langsung ke pesantren. Akhirnya anak-anak santri pada keluar kan, malah pada ketawa. Lihat si Ucup lari-lari gak pakai celana. Dia langsung ke rumah Pak Kiai Soleh. Dan lebih parahnya lagi apa? Bau itu. Dia belum cebok tuh, tangan juga gelepotan. Akhirnya Pak Kiai Soleh keluar. Astagfirullahaladzim, Ucup. Kira-kira, aduh, ampun Pak Kiai, ampun. Pakai handuk tuh. Akhirnya ada handuk di luar kan, di jemuran tuh, dibawa, diselimutin dah tuh. Kamu ini ada apa sih? Bentar Pak Kiai, saya ke jamban dulu. Ngapain? Cebok Pak Kiai itu kan. Ayo si Ucup ke jamban tuh, cebok dulu. Apalagi tangan belepotan kotoran sendiri kan. Nah, setelah bersih-bersih si Ucup nyamperin ke Pak Kiai. Masih pakai samping anduk tuh. Ada apa sih Cup? Astagfirullahaladzim Pak Kiai. Tadi Ucup lagi di kolam. Ucup ketemu lagi tuh sama sosok si Ijah Pak Kiai. Astagfirullahaladzim, ya Allah gitu kan. Kata Pak Kiai Soleh ini. Gemes juga tuh Pak Kiai Soleh. Karena belakangan ini dia dapat laporan terus bahwa banyak warga yang ketemu sama penampakannya sosok yang seperti Ijah. Apalagi ini Ucup udah kedua kalinya. Ya sudah Cup, di mana kamu tadi ketemu? Di kolam Pak Kiai. Nah kamu lagi ngapain di kolam? Kan Ucup bagian ronda sama si Ucok. Nah si Ucoknya mana? Gak tahu Pak Kiai, udah gak ada. Astagfirullahaladzim. Ya udah, besok lah kita langsung tuh urus masalah ini. Lama-lama Pak Kiai juga pusing, tiap hari dengar laporan ada aja orang yang ketemu sama si Ijah. Akhirnya pagi-paginya tuh Pak Kiai Soleh dibantu sama si Ucup, Burhan sama si Ucok langsung datang ke makamnya si Ijah. Emang mau ngapain Pak Kiai? Pokoknya hari ini juga kita beresin. Jangan sampai lagi ada waria yang diteror sama jin. Pak Kiai yakin itu bukan Ijah. Itu pasti korinnya. Pokoknya langsung kita ke makamnya Ijah. Mau ngapain Pak Kiai? Kita urus hari ini juga. Biar gak ada lagi sosok yang mengaku-ngaku sebagai Ijah. Menyamar seperti Ijah. Nakut-nakutin lagi warga. Kata Pak Kiai Soleh. Ya Pak Kiai, hanya barengan tuh. Pak Kiai Soleh, Ucup, Ucok, sama si Burhan. Langsung ngiringin Pak Kiai ke makamnya Ijah. Sampai di makamnya Ijah, Pak Kiai langsung berdoa di sana. Bertawasul entah apa aja yang dibaca. Dan di akhir bacaannya Pak Kiai Soleh, yang didengar sama Ucup, itu seperti istilahnya menyempurnakan Ijah. Supaya tidak lagi mengganggu warga di lingkungan pesantren. Dan memang betul. Pasca kejadian itu, pasca Pak Kiai Soleh langsung datang ke makamnya Ijah. Kembali mendoakan Ijah dengan masuk untuk menyempurnakan Ijah. Karena walaupun Pak Kiai Soleh tahu itu bukan sosok Ijah yang gentayangan. Tapi agar warga tidak lagi khawatir, Pak Kiai Soleh langsung datang ke makam. Dan memang setelah itu tidak ada lagi teror penampakan Ijah yang selalu mendatangi warga tiap malam. Nah, itulah sedikit riwayatnya Ijah. 3 sekawan mendengar cerita Mang Ucup seperti itu, ngeri-ngeri geli. Ngeri karena udah kebayang apa yang bakal mereka alami nanti. Dan geli mendengar cerita Ucup yang sampai lari telanjang. Dan lebih parahnya lagi tuh sosok kuntilanak. Sampai ditimpuk kotoran sama si Mang Ucup. Waduh Mang, cari yang lain aja dah, kata si Erwin ini kan. Maksudnya Jang Erwin. Mang, masa iya kita bertiga suruh mindahin kuntilanak? Ya Allah, bukan mindahin kuntilanak, kan tadi udah Mamang ceritain tuh. Kata Pak Kiai itu bukan kuntilanaknya Ijah, tapi itu cuma jin korinnya. Ya sih iya Mang, tapi masa iya sih kita mindahin jenazah itu? Cari yang lain aja deh Mang. Lah, kan kata Pak Kiai suruh kalian bertiga yang nemenin Mamang besok. Gimana ya Mang? Ya udahlah Win, gimana lagi lah.
Ini udah tugas kita kan, masa kita mau nolak gitu, kata si Rio ini. Ya udah tuh Mang, emang jam berapa besok? Pokoknya besok habis Jumatan. Nanti Mamang yang nyamper, kita bareng berangkat ke sana. Deket nggak Mang? Deket tuh, seberang sungai. Itu makamnya Ija di sana. Yang dekat rumpun bambu Mang. Iya di sana. Tepat banget tuh dekat rumpun bambu. Oh, ya udah tuh Mang. Ya mau nggak mau sih, sebenarnya kita takut Mang. Udahlah, karena ada Mang Ucup, beres lah. Beres. Tadi Mang Ucup cerita sampai lari-lari. Ya juga sih, tapi kan siang, gak malam. Iya juga sih Mang. Ya udah gimana besok aja dah. Nah, tanpa terasa mereka berempat bercerita sampai jam 2 malam. Saking asiknya dengerin ceritanya si Mang Ucup. Aduh Mang, udah jam 2 malam nih. Astagfirullahaladzim, belum tidur Mang nih. Ya iya, kita juga belum tidur Mang. Ya udah tuh Mang Ucup pamit aja dulu. Besok pokoknya Mamang langsung nyamper ke kalian. Ya udah tuh Mang, besok aja dah. Win, kita kan bagian bangunin santri nih. Ya ayo bangunin santri. Akhirnya si Mang Ucup pulang. Nah si 3 sekawan, Erwin, Tata, dan Rio, akhirnya keluar dari ruangan, dari kamar, bangunin anak-anak santri untuk mengikuti kegiatan Qiyamul Lail. Nah, lalu apa yang terjadi kepada 3 sekawan saat mereka membantu Mang Ucup memindahkan tulang belulang dari jenazahnya Ija? Kita saksikan di video selanjutnya.